Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis. Saya dari Universitas Primalagraha. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem komputer dan perangkat keras. Di sini ada pengertian sistem komputer dan perangkat keras. Pengertian sistem komputer. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani systema, adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Blismer 1985 berpendapat komputer adalah suatu alat elektronik yang memiliki kemampuan melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Blismer 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut. Yang pertama, menerima input. Yang kedua, memproses input tadi sesuai dengan programnya. Yang ketiga, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan. Yang terakhir, menyediakan output dalam bentuk informasi. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Elemen dari sistem komputer terdiri dari manusianya, brainware, perangkat lunak, software, set instruksi, instruction set, dan perangkat keras, hardware. Nah, di sini ada gambar sistem komputer. Yang pertama itu sistem komputer. Nah, di sistem komputer itu ada tiga, ada hardware, software, dan brainware. Sedangkan di hardware itu ada perangkat output, perangkat input, media penyimpanan, dan pemrosesan. Sedangkan di software itu dibagi menjadi dua, ada sistem operasi dan program aplikasi, di mana sistem operasi itu terdiri dari novel, Windows, Unix atau Linux, Mac atau OS. Sedangkan program aplikasi terdiri dari aplikasi perkantoran, database, programan, desain grafis. Sedangkan brainware di situ ada manajer EDP, analis sistem, programmer, dan operator. Dasar-dasar komputer berdasarkan komponen-komponen pendukungnya. Agar dapat bekerja, sebuah sistem komputer terdiri dari hardware, software, dan brainware yang berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, hardware atau perangkat keras, peralatan yang secara fisik terlihat dan bisa dijamah. Dalam hardware terdapat processing device, input device, output device, storage device. Yang kedua, software atau perangkat lunak, program yang berisi instruksi perintah untuk melakukan pengolahan data. Dalam 90 software terdapat operating system, application program, language program. Yang ketiga, brainware atau perangkat pemakai, manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer. Macam-macam komponen perangkat keras. Perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak, software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Tamzil 2004. Nah, di sini ada gambar sistem kerja komputer di mana ada input device, IO ports, output device, data bus, control bus, CPU, CU plus ALU, address bus, control bus, memory, RAM, dan ROM. Processing device CPU Central Processing Unit berperanan untuk memproses arahan, melaksanakan pengiraan, dan menguruskan laluan informasi menerusi sistem komputer. Unit atau peranti pemrosesan juga akan berkomunikasi dengan peranti input.
output, dan setoran bagi melaksanakan arahan-arahan berkaitan. Yang pertama, ALU, Arithmetic Logic Unit. Unit aritmatika dan logika atau Arithmetic Logic Unit ALU adalah alat yang melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder juga melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Yang kedua, CU, Control Unit. Unit control mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, kapan alat menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Banyak register dalam CPU masing-masing sesuai dengan fungsinya, yaitu yang pertama, instruksi register IR digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses. Yang kedua, program counter PC digunakan untuk menyimpan alamat lokasi dari memori utama yang berisi instruksi yang sedang diproses. Selama pemrosesan instruksi, isi PC diubah menjadi alamat dari memori utama yang berisi instruksi berikutnya. Yang ketiga, General Purpose Register punya kegunaan umum yang berhubungan dengan data yang sedang diproses. Contoh yang digunakan untuk menampung data disebut operand register, untuk menampung hasil disebut akumulator. Yang keempat, Memory Data Register MDR digunakan untuk menampung data atau instruksi hasil pengiriman dari memori utama ke CPU atau menampung data yang akan direkam ke memori utama hasil pengolahan CPU. Yang kelima, Memory Address Register digunakan untuk menampung alamat data atau instruksi pada memori utama yang akan diambil atau yang akan diletakkan. Yang kedua itu Input and Output Device. Input and Output Device berfungsi bagi komputer mendapatkan informasi dari dunia luar dan menaruh hasil kerjanya di sana. Dapat berbentuk fisik, hard copy, atau non-fisik, soft copy. Yang pertama, input device. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Alat-alatnya adalah keyboard, pointing device, mouse, touch screen, digital graphics table, scanner, mikrofon. Yang kedua, output device. Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran data berupa hard copy ke kertas, soft copy ke monitor, ataupun berupa suara. Alatnya antara lain adalah monitor, printer, speaker. Storage device. Register CPU berukuran kecil sehingga tidak dapat menyimpan semua informasi. Maka CPU harus dilengkapi dengan alat penyimpanan berkapasitas lebih besar, yaitu memori utama. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, internal storage. Yang kedua, external storage. Fungsi perangkat keras. Sistem operasi mengendalikan sistem komputer lainnya dan memberikan izin aplikasi-aplikasi untuk menggunakan secara bersamaan sumber daya dan peralatan komputer. Karena ketergantungannya, masalah yang timbul dalam sistem operasi ini dapat menimbulkan masalah-masalah lain pada seluruh pengguna dan aplikasinya. Fungsi-fungsi sistem operasi adalah menerjemahkan bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin dengan menggunakan pengkomplikasi compiler dan penerjemah interpreter, mengalokasikan sumber daya komputer ke berbagai aplikasi melalui pembebanan memori dan pemberian akses ke peralatan dan arsip-arsip file data, serta mengolah tugas-tugas penjadwalan dan program yang dijalankan bersamaan. Tujuan pengendalian sistem operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah akses oleh pengguna atau aplikasi yang dapat mengakibatkan penggunaan tak terkendali ataupun merugikan sistem operasi atau arsip data. Yang kedua, mengendalikan pengguna yang satu dari pengguna lainnya agar seorang pengguna tidak dapat menghancurkan atau mengkorupsi program atau data pengguna lainnya. Yang ketiga, mencegah arsip-arsip program seorang pengguna dirusak oleh program lainnya yang digunakan oleh pengguna yang sama. Yang terakhir, mencegah sistem operasi dari bencana yang disebabkan oleh kejadian eksternal seperti kerusakan pada pembangkit listrik, juga agar sistem dapat memulihkannya kembali jika hal ini sampai terjadi.
Terkait risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh sistem operasi dalam penggunaannya antara lain yang pertama, penyalahgunaan oleh pengguna melalui akses sistem operasi seperti like management system. Yang kedua, penyalahgunaan oleh pengguna yang mendapat keuntungan dari akses yang tidak sah. Yang ketiga, perusakan oleh pengguna-pengguna yang secara serius mencoba untuk merusak sistem atau fungsi-fungsi. Yang pertama, pengendalian sumber daya data. Berkaitan dengan penggunaan sumber data, risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi diantaranya adalah karena adanya bencana kebakaran, banjir, dan sebagainya. Kerugian yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya data, kehilangan tidak sengaja, pencurian dan penyalahgunaan data, serta korupsi data. Untuk memanfaatkan penggunaan sumber data secara efektif, efisien, dan ekonomis, prosedur-prosedur yang harus dipasangkan untuk mengendalikan sumber daya data antara lain meliputi yang pertama, pembuatan backup arsip data, yang kedua, penyimpanan data di lokasi terpisah untuk arsip backup, yang ketiga, penentuan akses terbatas data arsip data berdasarkan otorisasi dan penggunaan password. Yang kedua, pengendalian pengembangan sistem. Risiko dalam pengembangan sistem terdiri dari pembuatan sistem yang tidak penting, tidak berguna, tidak ekonomis, atau tidak dapat diaudit. Prosedur pengendalian untuk pengembangan sistem ada sebagai berikut. Yang pertama, pengotorisasian yang memadai atas sistem yang memberikan bukti justifikasi keekonomisan dan kelayakannya. Yang kedua, pelibatan pengguna dalam pengembangan sistem. Yang ketiga, pengomentasian yang memadai atas seluruh kegiatan pengembangan. Perkembangan perangkat keras. Sesungguhnya IT dalam konsep sistem informasi telah ada sebelum munculnya komputer. Sebelum pertengahan abad ke-20 pada masa itu masih digunakan kartu punch. Pemakaian komputer terbatas pada aplikasi akuntansi yang kemudian dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Namun demikian, para pengguna khususnya di lingkungan perusahaan masih mengesampingkan kebutuhan informasi bagi para manajer aplikasi akuntansi yang berbasis komputer tersebut diberi nama pengolahan data elektronik PDE. Untuk mempromosikan generasi komputer tersebut, para produsen memperkenalkan konsep sistem informasi manajemen dengan tujuan utama yaitu aplikasi komputer adalah untuk menghasilkan informasi bagi manajemen. Ketika itu mulai terlihat jelas bahwa komputer mampu mengisi kesenjangan akan alat bantu yang mampu menyediakan informasi manajemen. Perkembangan konsep ini masih belum mulus. Banyak organisasi mengalami kegagalan dalam aplikasinya karena ada beberapa hambatan, misalnya kekurangan pengalaman para pemakaian komputer. Yang kedua, kekurangan pemahaman para spesialis bidang informasi tentang bisnis dan peran manajemen. Yang ketiga, relatif mahalnya harga perangkat komputer serta terlalu berambisi para pengguna yang terlalu yakin dan dapat membangun sistem informasi secara lengkap sehingga dapat mendukung semua lapisan manajer. Terima kasih. Oke, sampai segitu aja materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.